Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas materi bilangan bagian keempat, yaitu mengenal bilangan pecahan. Nah, di video kali ini kita akan lanjut mengenai bilangan bagian kelima, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep penjumlahan pecahan, memahami konsep pengurangan pecahan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, di bangku sekolah dasar, anak-anak Miss semuanya sudah mempelajari mengenai bilangan pecahan. Coba kita akan mengerjakan beberapa contoh soal yang sederhana seperti ini. Nah, di soal nomor 1/4 ditambah 3/4 hasilnya sama dengan titik-titik, ya kan? Nah, kita perhatikan kuncinya untuk di pecahan kita lihat bagian penyebutnya. Nah, jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal tambahkan pembilang dengan pembilangnya, berarti 1 tambah 3, 4, kemudian penyebutnya per 4. Nah, 4/4 itu bisa juga kita sederhanakan menjadi sama dengan 1. Untuk yang soal kedua, 5/6 dikurang 1/6 sama dengan titik-titik. Kita lihat penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, kita tinggal kurangkan pembilangnya. 5 dikurang 1, 4. Berarti 4/6. Nah, 4/6 ini bisa juga kita sederhanakan dia menjadi 2/3. Nah, selanjutnya di soal yang ketiga, 2/5 ditambah 1/2. Nah, kita lihat di sini penyebutnya belum sama. Jadi langkah pertamanya, kita ingat kembali materi pada video pembelajaran sebelumnya mengenai pecahan senilai. Nah, dikatakan pecahan senilai apabila penyebutnya sama. Jadi harus kita samakan dulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut ada dua cara. Yang pertama, bisa dengan menentukan KPK, atau yang kedua bisa juga dengan kali silang. Nah, kita akan mencoba dulu cara yang pertama, yaitu menentukan KPK. Nah, kita lihat di sini penyebutnya adalah 5 dan 2. Maka kita cari KPK 5 dan 2 adalah 10. Maka kita buat penyebutnya jadi per 10. Nah, setelah ini kita perhatikan penyebutnya ini 10. 10 dibagi 5 hasilnya sama dengan 2. Nah, 2 dikali 2, 4. Maka nanti untuk pembilang yang di sebelah sini hasilnya 4/10. Atau dengan kata lain, 2/5 itu sama dengan 4/10. Selanjutnya untuk bilangan pecahan yang kedua, 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 1, 5. Nah, sekarang di sini penyebutnya sudah sama-sama 10. Ya kan? Berarti tinggal kita jumlahkan kedua bilangan. 4/10 ditambah 5/10 hasilnya adalah 9/10. Sehingga untuk soal yang ketiga, 2/5 ditambah 1/2 sama dengan 9/10. Itu dengan cara menentukan KPK. Nah, kita akan coba dengan cara kedua, yaitu mengali silang. Oke, untuk soal yang ketiga, dengan cara yang kedua kali silang. Tetap kita perhatikan dulu di sini adalah penyebut. Caranya kita kalikan kedua penyebut. Berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. Berarti nanti untuk kedua bilangan kita buat per 10 ya. Kemudian kita kalikan, ini dia, bilangan sudut kiri atas dengan sudut kanan bawah. Berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Bilangan sudut
kanan atas dengan sudut kiri bawah kita juga kalikan. 1 kali 5 hasilnya 5. Karena penyebutnya sudah sama, 4/10 ditambah 5/10, langsung saja kita jumlahkan. Hasilnya 9/10. Nah, hasil yang pertama menentukan KPK dengan kali silang hasilnya sama, yaitu sama-sama 9/10. Nah, sekarang terserah anak-anak semuanya mau pakai cara yang pertama atau cara kedua yang kalian anggap lebih mudah. Contoh soal selanjutnya, di soal yang nomor 4. Nah, ini merupakan penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran. Kenapa dikatakan di sini bilangan campuran? Karena pecahan ini mengandung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ini dapat disebut bilangan campuran atau pecahan campuran, seperti itu ya. Nah, ini soalnya sama. Kita nanti akan menggunakan dua cara yang berbeda. Yang pertama, kita pakai cara yang biasa dulu, mengubah bilangan campuran ini menjadi suatu bilangan pecahan biasa. Caranya, 5 dikali 4 ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 21. Kemudian untuk penyebutnya adalah 4. Untuk bilangan kedua, 1 dikali 3 ditambah 2. 1 kali 3, 3, tambah 2 hasilnya 5. Nah, penyebutnya tetap 3 ya. Nah, karena di sini tandanya kurang, tetap kita buat kurang. 2 kali 6, 12. Ditambah 1, 13. Untuk penyebutnya sama per 6. Sehingga setelah kita sederhanakan, pecahan ini menjadi 21/4 ditambah 5/3 dikurang 13/6. Nah, kemudian seperti biasa pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita perhatikan yang namanya penyebut. Karena penyebutnya di sini tidak sama, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, ini saya akan gunakan dengan cara menentukan KPK. Nah, kita cari berapakah KPK dari 4, 3, dan 6. Berapa? Ya, KPK-nya adalah 12. Jadi nanti kita samakan dulu penyebutnya menjadi per 12. Kita buat semuanya per 12, ya kan? Nah, jadi karena kita buat per 12 di sini, 12 dibagi 4, 3. Berarti untuk pembilangnya 21 dikali 3. Begitu juga untuk 5/3. 12 dibagi 3, 4. 5 kali 4, 20. Dikurang 12 bagi 6, 2. 13 kali 2, dan seterusnya. Seperti itu ya. Sehingga diperoleh hasil 21 kali 3, 63 per 12, tambah 5 kali 4 per 12, yaitu 20/12, kurang 13 kali 2 per 12, 26/12. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. 63 tambah 20/12 berarti 83/12 kurang 26/12, sehingga hasilnya adalah 57/12. Kita perhatikan di sini, nilai dari pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ya kan? Sehingga yang kita sebut sebagai pecahan semu. Nah, ini kita bisa ubah dia menjadi pecahan campuran atau bilangan campuran. Hasilnya adalah 4, 9/12. Dari mana datangnya 4? Kan? 57 bagi 12 dapat 4. Sisanya berapa? 9. Ya kan? Berarti 4, 9/12. Nah, 9/12 ini belum sederhana. Kita bisa sederhanakan dia menjadi 4, 3/4. Ini adalah bilangan sederhana dari 4, 9/12. Itu dia caranya untuk cara yang biasa. Nah, sekarang dengan soal yang sama, Miss akan membuat dia dengan cara yang berbeda. Caranya seperti ini. Kita kelompokkan dulu atau gabungkan dulu bilangan bulatnya. Di sini ada bilangan bulatnya 5, 1, dan negatif. 2 kita kelompokkan dia dalam suatu tanda kurung. Ini dia. 5, 1, negatif 2. Bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan, ya kan, ini 1/4, 2/3, dan 1/6. Kita lihat di sini tandanya negatif, ya kan. Kita gabungkan dia. Sehingga kalau kita jumlahkan ini, 5 ditambah 1 kurang 2 hasilnya adalah 4 ditambah. Kemudian kita cari KPK dari 4, 3, 6, 12. 12 dibagi 4, 3 ya kan? 1 kali 3, 3. 12 dibagi 3, 4. Berarti di sini 2, kalikan dia dengan 4. 12 dibagi 6, 2. Berarti 1 kali
2. Sehingga hasilnya adalah 4 ditambah 3 per 12 ditambah nih 8 per 12 dikurang 2 per 12. Nah, karena pecahan ini sudah memiliki bentuk penyebut yang sama, kita tinggal operasikan aja yang di dalam kurung. Hasilnya adalah 11 per 12 dikurang 2 per 12. Sehingga diperoleh hasil 4 ditambah 9 per 12. Atau bisa juga kita tulis 4 9 per 12 sama dengan 4 3 per 4. Nah, kita perhatikan hasilnya dengan menggunakan cara yang pertama dan cara kedua sama-sama 4 3 per 4. Nah, sekarang terserah anak-anak Miss mau menggunakan cara yang bagaimana, apakah langsung mengubah menjadi bentuk pecahan biasa atau mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan kemudian di akhir digabungkan. Oke, kita lanjut mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dalam bentuk bilangan desimal, persen, dan bilangan campuran. Nah, kita lihat di soal yang nomor 5. 7,5 ditambah 25% ditambah 1 2 per 5 sama dengan titik-titik. Langkah pertama untuk dapat menyelesaikan soal ini, kita ubah dulu dia menjadi bentuk pecahan biasa. Ingat konsepnya di pecahan desimal. Jika diketahui di sini ada satu angka di belakang koma, artinya ini kita geser satu angka, dapat hasilnya adalah 75 per 10, gitu ya. Ditambah 25%, artinya 25 per 100, ditambah, ini kita ubah menjadi pecahan biasa, 1 kali 5, 5 kali tambah 2, 7 ya, 7 per 5. Nah, kita perhatikan di sini penyebutnya belum sama, sehingga kita cari dulu KPK dari 10, 100, dan 5. Berapa KPK-nya? Ya, 100 ya, sehingga nanti bisa kita ubah dia menjadi 750 per 100, ditambah, nih, 25 per 100 tetap, ditambah 140, 100. Berarti ini 100 dibagi 5, 20. 20 kali 7, 140. Nah, karena penyebutnya sudah sama, ini tinggal kita operasikan saja, sehingga diperoleh hasil 915 per 100. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 915 per 100. Kenapa? Karena di sini pembilangnya sudah lebih besar daripada penyebut. Ya kan? Sehingga 915 dibagi 100 dapat 9. Sisanya berapa? 15. Dibagi berapa tadi? Bagi 100. Berarti 9, 15 per 100. Atau, ini 15 per 100 belum sederhana. Bisa sama-sama kita bagi 5 per 5, ya kan? Sehingga diperoleh hasilnya adalah 9, 3 per 20. Itu dia untuk soal yang nomor 5. Nah, untuk soal nomor 6 hampir mirip, hanya angkanya saja yang berbeda. Bedanya di sini, kalau untuk soal nomor 5, dia untuk bilangan desimal satu angka di belakang koma. Sementara di soal nomor 6, ada dua angka di belakang koma. Berarti kalau dia di dua angka di belakang koma, ini kita geser, artinya dia jadi 115 per 100. Ditambah 10%, berarti 10 per 100 dikurang 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9 ya, 9 per 4. Nah, kita perhatikan pecahan pertama dan kedua, ini sudah sama. Sehingga kalau kita operasikan, dia jadi 125 per 100. Ini hati-hati ditanda ya. Kalau di soal di sini tambah, tetap tambah, ini juga tetap kurang. Nah, 9 per 100, kalau kita ubah dia menjadi per 100, 100 dibagi 4, 25. 25 dikali 9, 225. Tandanya apa? Kurang. Ya udah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan. 125 per 100 dikurang 225 per 100, hasilnya adalah negatif 100 per 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi negatif 1. Nah, seperti itulah cara untuk menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan desimal, persen, dan bilangan campuran. Semoga anak-anak Miss dapat memahami cara ini ya. Nah, tadi kita sudah membahas beberapa soal-soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal cerita berikut. 3 buah truk mengangkut kelapa sawit. Truk pertama memuat 5 1 per 4 ton. Truk kedua mengangkut 4 3 per 5 ton.
dan truk ketiga mengangkut 35/8 ton. Berapa ton kelapa sawit yang dapat diangkut oleh ketiga truk tersebut? Nah, kita perhatikan di sini. Untuk menyelesaikan soal, kita buat dulu diketahui truk 1 bisa mengangkut 51/4 ton, truk 2 mengangkut 43/5 ton, dan truk 3 mengangkut 35/8 ton. Sehingga untuk mencari totalnya berapa ton yang bisa diangkut, kita jumlahkan kapasitas dari truk pertama, truk kedua, dan truk ketiga. Truk pertama kapasitasnya 5/4, truk kedua 43/5, dan truk ketiga 35/8. Karena ditanya totalnya, berarti kita tinggal jumlahkan saja berapa ya kan? Nah, langkah pertama, kalau ini Miss mau kerjakan dengan cara yang kedua tadi, kita gabungkan dulu bilangan bulatnya, bilangan bulat dengan bilangan bulat, dan pecahan dengan pecahan. Nah, di sini Miss gabungkan bilangan bulatnya 5 ditambah 4 ditambah 3 nih ya. Ditambahkan dengan pecahannya 1/4 tambah 3/5 tambah 5/8. Ini dia digabungkan semua ya. Nah, sehingga hasilnya 5 tambah 4 tambah 3 sama dengan 12. Nah, untuk bilangan pecahan, di sini yang di dalam kurung, kita cari KPK dari 4, 5, dan 8. KPK-nya adalah 40, benar. Sehingga kita sederhanakan, 40 bagi 4, 10. 10 kali 1, 10. 40 bagi 5, 8. 8 kali 3, 24. 40 dibagi 8, 5. 5 kali 5, 25. Oke, kita tambahkan di sini hasilnya adalah 10 ditambah 24 ditambah 25, hasilnya 59. Penyebutnya per 40. Nah, atau ini kita lihat pembilang lebih besar daripada penyebut, sehingga ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 12 ditambah 1, 19/40 sama dengan 13, 19/40. Nah, kita lihat di sini, untuk pecahan ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, sehingga hasil akhirnya adalah 13, 19/40. Sehingga beratnya kelapa sawit yang dapat diangkut oleh ketiga truk tersebut adalah 13, 19/40 ton. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, rajin belajar, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya.